Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Erma dan Bahrun sudah tiba di halaman rumah Bogor. Mereka dijemput dan diantar oleh sopir Bramantia. Biim menyambut mereka dengan ramah seperti permintaan Najla. "Hayu, masuk." Neng Rahma teh kayaknya belum tahu kalau orang tuanya mau datang. Erma tersenyum. "Iya, tadi Bu Najla bilang, mau kasih kejutan buat si Neng." Biim turut tersenyum. Memang bager Neng Najla teh. Bahrun tak ikut tersenyum, hatinya masih terasa hancur. Sekilas, ia menyesali kenapa harus menikahkan Rahma dengan Bramantia. Mereka bisa saja membatalkan pernikahan karena Teguh tidak datang dan menyuruh semua tamu pulang saja. Persetan dengan biaya yang sudah keluar. Namun nasi sudah menjadi bubur. Rahma sudah menjadi istri ketiga Bramantia. Erma menarik Bahrun yang sejak tadi berjalan sangat lambat memasuki rumah mewah Bramantia. Mata Erma menelusuri setiap sudut rumah dengan takjub. Biim menunjuk pintu kamar Rahma. "Itu kamar si Neng." Erma bergegas melangkah ke sana dan mengetuk pintu. "Neng, di dalam." Rahma terkejut. "Mama." Rahma buru-buru membuka pintu dan saat melihat mamah dan ayahnya di depan pintu, air matanya pun tumpah dan ia langsung memeluk Erma. Bahrun terdiam di depan pintu dan hanya bisa menangis melihat kedua perempuan kesayangannya terisak. Biim dan Mang Rojak di belakang Bahrun juga tampak sedih. Lalu Mang Rojak mencolek istrinya dan memberi kode agar mereka ke belakang. Biim paham, mengangguk, dan ikut melangkah bersama suaminya ke paviliun mereka di belakang. Rahma mengajak Erma duduk di tepian tempat tidur. Bahrun memilih duduk di kursi meja rias. Masih tak sanggup berkata-kata. "Kamu sudah makan, Neng?" Erma melirik nampan dengan makanan yang tampak masih utuh. "Makan atuh, Neng. Mamah sudapin." "Ya." Tanpa menunggu jawaban lagi, Erma mengambil piring dan menyuapkan makanan yang masih terasa hangat itu ke mulut putrinya tersayang. "Ayo," ucapnya agak memaksa. Rahma terpaksa membuka mulut sedikit demi mamahnya. Erma lega. "Neng, kalau pernikahannya mau dibatalkan saja, gak apa-apa. Kan surat-suratnya masih belum beres sama Kua. Masih atas nama Teguh." Suara Bahrun parau saat menyebut nama lelaki itu. "Pernikahan kamu masih terhitung nikah siri. Tapi di mata Allah sudah sah," ucap Erma pelan ke arah Bahrun, lalu menoleh ke arah Rahma. "Kamu belum diapa-apain sama Mama. Rahma gak akan pernah mau disentuh sama Pak Bramantia." "Kenapa, Rahma?" Terdengar suara lembut dari ambang pintu yang setengah terbuka. Rahma, Bahrun, dan Erma menoleh. Rahma terkejut setengah mati. "Bu Lena." Mengetahui siapa pemilik nama itu, Bahrun dan Erma juga tampak sangat syok. Erma sudah siap berperang. Ia meletakkan piring kembali ke nampan. "Kalau Bu Lena mau macam-macam sama anak saya, hadapi saya dulu." Bukannya mengamuk, Lena malah salim dengan hormat kepada Erma. Saat ia mendekat ke arah Bahrun untuk melakukan hal yang sama, Bahrun sudah lebih dulu menarik tangannya. Rahma memerhatikan dengan tak percaya. Tipu daya apa lagi yang mau dimainkan oleh Bu Lena? Tanpa mereka sadari, Biim sudah mengintip dari balik dapur dan mendengar semua. Ia pun sangat terkejut saat dari paviliunnya tadi melihat Lena turun dari mobil dan bergegas masuk. Belum sempat ia menahan, Lena sudah melesak masuk ke kamar Rahma. Biim segera berlari ke dapur dan mengirimkan pesan kepada Najla. Sebenarnya ia takut terjadi keributan di sini, tapi pesan Najla tadi seperti itu.
agar memberitahukan kepadanya jika Lena sampai nekat ke sana karena kemungkinan besar Lena akan mengamuk hebat. Bramantia masih di jalan, ia pergi ke sana kemari tiada tujuan sejak tadi. Ia malas pulang ke rumah Najla, ke rumahnya. Dan tanpa ia sadari, mobilnya sudah di jalan tol menuju Bogor. Ia merasa harus bicara dengan Rahma. Bicara banyak. Mungkin ia akan menawarkan untuk membatalkan pernikahan kemarin. Ia juga terpikir untuk menceraikan Lena lewat pengacara saja. Setelah itu, hanya akan ada dirinya dan Najla. Ia akan berusaha membuat Najla sehat hingga mereka menua bersama, hingga anak-anak beranjak dewasa, hingga mereka memiliki cucu dan cicit. Ajal tak terletak pada kepahitan nasib di masa lalu. Ia akan memastikan bahwa Najla tak boleh menolak. Kalau masih menolak, Bramantia akan menggertak untuk menceraikannya juga sekalian. Najla sudah di jalan menuju rumah Bogor. Segera setelah diberitahu Biim soal kedatangan Lena, Najla melesat cepat dengan mobilnya. Ia takkan membiarkan Lena mengamuk dan mengacaukan rencananya. Rahma harus tetap menjadi istri Bramantia. Jalanan lengang, Najla sangat bersyukur. Beberapa kali ada telepon masuk dari Biim. Najla semakin panik dan semakin mengebut. Ia yakin Biim menelepon lagi karena panik. Lena pasti sudah mengamuk di sana. Ia tak punya waktu untuk meladeni kepanikan Biim. Ia harus segera sampai di rumah itu. Lena, Rahma, Bahrun, dan Erma sudah duduk di ruang tamu. Lena di sofa single di seberang sofa 3 bangku yang memuat Rahma, Bahrun, dan Erma. Biim duduk tak jauh dari sana. Lena tadi sengaja memintanya mendengarkan percakapan mereka berempat. Biim sejak tadi berusaha menghubungi Najla untuk memberitahu bahwa Lena tidak mengamuk seperti perkiraannya. Namun Najla tak kunjung menjawab telepon. Pesan yang ia kirim juga belum dibaca. Lena tersenyum santun. Raut wajah yang sama sekali tak pernah muncul di benak Rahma setiap kali nama Lena disebut. Dalam bayangannya, Lena selalu bermuka masam dan sinis. Ia tidak bodoh, ia yakin Lena punya rencana busuk. Karenanya, Rahma segera angkat suara sebelum Lena melakukannya. Bu Lena, harap Bu Lena ketahui. Sesyah, potong Lena. Biar saya yang bicara. Kamu dengarkan dulu. Enggak, ibu yang dengar. Rahma menelan ludah. Saya akan membatalkan pernikahan kemarin. Jadi Bu Lena tidak usah khawatir. Tidak perlu marah. Baik ke saya, ke Bu Najla, ataupun ke orang tua saya. Saya tak pernah ada niatan untuk menjadi istri Pak Bramantia. Secuil pun tak pernah. Saya paham. Tapi kalau Kak Najla dan Mas Bram sudah cocok sama kamu, saya nggak cocok, Bu. Kamu melepaskan Mas Bram, kamu rugi. Kamu nggak akan pernah bisa menemukan laki-laki seperti dia lagi. Saya saja sampai sekarang selalu bersyukur Allah berikan suami seperti Mas Bram. Makanya, Lena terhenti sejenak. Saat saya dengar Mas Bram mengistimewakan kamu, saya cemburu. Saat saya dengar rencana Kak Najla menjadikan kamu istri ketiga Mas Bram, saya sedih. Bahrun, Erma, dan Rahma saling pandang mendengar kalimat terakhir Lena. Tapi sekarang saya ikhlas, Lena melanjutkan. Kamu gadis yang baik, saya gak apa-apa kamu jadi madu saya. Wajah Rahma memanas akibat amarah. Saya yang gak ikhlas, desisnya dalam hati. Di luar, mobil Bramantia tiba dan ia sangat terkejut melihat mobil Lena di sana. Mau apa perempuan ular itu? Bramantia bergegas dan di ambang pintu ia melihat Lena sedang memasang wajah sok baik di hadapan Rahma dan kedua orang tuanya. Lena, dengan lantang,
Bramantya memanggil istri keduanya. Lena, Rahma, Erma, dan Bahrun menoleh kaget. Namun, hanya sesaat wajah Lena tampak terkejut, ia segera menyunggingkan senyum. "Mas Bram, kok kesini? Nggak jadi golf?" Lena menghampiri suaminya dengan langkah santai seakan panggilan yang menggelegar dari Bramantya tadi tak berarti apa-apa. "Mau apa kamu kesini?" Bramantya balik bertanya, ketus. "Mau kenalan sama Rahma." Bramantya mendelik, "Jangan kamu ganggu Rahma." "Tapi, Mas, jangan kamu ganggu istri saya." Suara Bramantya kembali menggelegar. Lena terkesiap, begitu pula Rahma, Erma, dan Bahrun. Mereka tak sadar, di ambang pintu, sudah ada Najla. Mendengar ucapan Bramantya, Najla tersenyum. Hatinya haru dan hangat. Mas Bram sudah mengakui Rahma sebagai istrinya. "Ya ampun, Mas, masa aku nggak boleh kenalan? Aku nggak ganggu, kok." "Maaf, deh. Lagi mau honeymoon, ya." Dengan manja, Lena mendaratkan pipinya di lengan Bramantya. Bramantya segera menghindar. "Pulang, Lena. Sebelum saya benar-benar nggak bisa mengontrol emosi lagi." Lena menghela napas manja, pura-pura ngambek. "Iya, deh. Iya, aku pulang." Lena berbalik dan mendapati Najla di ambang pintu. Ada Kak Najla. "Tuh, Mas, Kak Najla aja kesini. Pasti biar akrab sama Rahma." "Ya, kan, Kak. Masa aku disuruh pulang, padahal aku pingin kenal lebih jauh sama Rahma." Lena mendekati Najla, menggandeng lengannya. "Maaf, waktu itu aku nggak setuju Kak Najla pingin jadiin Rahma istri ketiga Mas Bram, tapi sekarang aku gak apa-apa, kok." "Aku berhenti ngoceh kamu, Lena." "Stop." Bramantya menarik lengan Lena ke arah pintu, hendak membawanya keluar, sampai-sampai Najla yang di ambang pintu bergeser ke teras agar mereka bisa keluar. "Pulang sekarang, Mas. Sakit." Lena berusaha melepaskan cengkeraman tangan Bramantya, tapi sulit. Iya, aku pulang." Lena menoleh ke arah Rahma dan orang tuanya yang sejak tadi hanya bisa diam dan bingung menyaksikan semua. "Saya duluan, ya, Rahma, Bapak, Ibu. Nanti kapan-kapan main ke rumah saya. Assalamualaikum." Lena akhirnya berhasil melepaskan tangan Bramantya, dan dengan nekat, ia malah mengecup pipi Bramantya. "Sampai ketemu, Mas. Aku masih kangen, loh. Pulang ke rumahku, ya." Dengan kesal Bramantya menghapus bekas kecupan Lena dengan punggung tangannya. Lena sudah masuk mobil dan membuka jendelanya. "Kak Najla, titip Mas Bram." Lalu dengan agak mengebut, Lena membawa mobilnya pergi dari sana. Najla menghela napas, antara lega, sekaligus menghalau kesal. Bramantya melirik ke arahnya. Najla berusaha tersenyum dan saat Bramantya mendekatinya, Najla mengusap punggung lelaki itu, menenangkannya. Lalu mereka ke dalam, menemui Rahma, Erma, dan Bahrun yang masih terdiam. "Maaf, ya, Pak, Bu." Tadi Lena berulah. Bramantya tak berani menatap mata Bahrun. Bramantya pun seorang ayah dan tak sudi jika Ica diperlakukan tak semestinya. Sehingga, ia mengerti betul perasaan Bahrun. "Gak apa-apa, Pak, bukan salah Bapak." Rahma akhirnya bersuara. Bramantya mengangkat wajah dan tatapannya bertemu dengan tatapan Rahma. Perempuan ini memang istimewa. Ia seakan terbentuk dari gabungan ketegaran, kesabaran, sekaligus wibawa. Jauh berbeda dengan Lena, bahkan dengan Najla. Najla terlalu rapuh. Namun, segera ia halau pikiran itu. Apakah adil baginya jika ia membanding-bandingkan mereka bertiga? Apalagi Najla dan Rahma. Kalau Lena,
ia tak peduli. Ditatap Bramantya sedemikian rupa, Rahma menunduk. Najla menyadari semua gerak-gerik suami dan madu barunya. Hatinya berkata, tak perlu waktu lama, kedua insan ini akan segera membuka hati untuk masing-masing. Ya sudah, yang penting, sekarang Lena sudah pulang. Najla tersenyum ke arah Erma dan Bahrun. Bapak dan Bu Erma nginep sini juga aja, iya. Saya minta Biin siapkan kamar satu lagi. Nggak usah, Bu Najla, makasih. Bahrun segera menolak. Istirahat aja, Pak, sebentar. Besok kalau mau pulang, saya kirim sopir. Najla membujuk pelan. Mau? Ya, Bu Erma. Erma segera mengangguk. Iya, Bu Najla, saya belum mau pulang. Masih malu sama tetangga. Bahrun menghela napas. Apalagi yang bikin malu, Mah? Kan Rahma sudah menikah. Tapi bukan sama Teguh. Dan Rahma menjadi, Erma tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Menjadi istri ketiga. Erma baru benar-benar menyadari hinanya posisi itu setelah melihat perlakuan Bramantya kepada Lena. Timbul rasa takut di hatinya. Bagaimana jika Bramantya memperlakukan Rahma seperti ia memperlakukan Lena? Ya udah, nginep, ya. Sebentar saya ke Biin di belakang. Najla meninggalkan mereka berempat. Sejujurnya Rahma ingin meminta agar ayah dan mamahnya menginap di kamarnya saja. Tapi bagaimanapun, Bramantya adalah suaminya dan kamar itu sepertinya kamar utama. Bagaimana jika ia ingin menginap dan ingin tidur di sana? Sebaiknya Rahma yang menumpang di kamar orang tuanya saja nanti. Bramantya melirik Rahma. Wajah perempuan itu, jika sedang sendu, tampak lebih anggun. Matanya yang sayu, mungkin berat akibat tangisan sepanjang malam. Hidungnya yang kemerahan, mungkin dengan alasan yang sama. Dan bibirnya yang hampir selalu bergetar, mungkin menahan sedih atau amarah. Semua membuatnya tampak semakin menarik. Tak sengaja helaan napas keluar dari dada Bramantya, menghambur dari mulutnya. Membuat Rahma, Erma, dan Bahrun menoleh. Bramantya tak enak hati dan tersenyum canggung. Najla kembali bersama Biin yang segera merapikan sebuah kamar untuk Erma dan Bahrun. Lalu setelah semua beres, Najla pamit pulang. Kasihan anak-anak kalau saya kelamaan di sini. Aku ikut pulang, terdengar ucap lirih dari bibir Bramantya. Najla dan Rahma terdiam menatap suami mereka. Bramantya memalingkan wajah. Sebaiknya ia tak berada di dekat Rahma selama istri barunya itu tak menginginkan dirinya. Karena, ia semakin khawatir dengan perasaan yang berkembang di hatinya untuk Rahma. Ia tak mau jatuh cinta. Ia tak ingin ada wanita lain di benaknya selain Najla. Bahkan Bramantya sengaja menggandeng tangan Najla saat mereka keluar menuju mobil masing-masing. Rahma, Erma, dan Bahrun memandangi dari ambang pintu. Erma dan Bahrun merasa gundah. Dengan cinta yang begitu besar di hati Bramantya untuk Najla, akankah ada tempat untuk putri kesayangan mereka? Rahma lain lagi, ia lega jika Bramantya dan Najla selalu mesra. Ia tak perlu bertenggang rasa menolak Bramantya. Ia tak mau jatuh cinta. Trauma akan hubungannya dengan Teguh membuat hatinya kebas dan tak bisa merasa. Di rumah, Najla dan Bramantya tak banyak bicara. Karena, sesungguhnya, mereka menyimpan keinginan masing-masing. Najla ingin Bramantya kembali ke Bogor. Memang Rahma masih menutup diri dari Bramantya, tapi sampai kapan? Kalau Bramantya tidak ada usaha untuk mendekatinya, Rahma tak akan pernah membuka diri. Namun Najla tahu, mengungkapkan keinginannya kepada Bramantya saat ini hanya akan membuat lelaki itu kesal.
Sementara Bramantia ingin memberitahu bahwa ia ingin segera menceraikan Lena dan membatalkan pernikahannya dengan Rahma. Terutama masalah Rahma. Ada perasaan yang tak biasa di hatinya tentang perempuan itu. Berbeda dengan yang ia rasakan kepada Lena. Saat menikahi Lena, hatinya benar-benar tak dapat dengan mudah ditembus. Bersanding di sebelah perempuan itu adalah siksaan baginya. Bahkan malam pertama mereka berbuah kegagalan. Dengan Rahma, ada getaran-getaran yang menakutkan. Bahkan saat ini, ketika sedang berjauhan, Rahma kerap muncul di kepala Bramantia. Dan ia tidak suka, ia tidak nyaman. Di hatinya hanya ada Najla, kenapa harus ada Rahma juga di sana? Najla telah kembali salah memilih Madu. Kesalahan yang berbeda dengan kesalahannya memilih Lena. Namun, tetap sebuah kesalahan. Lena meremas kaleng kola kesukaannya dan melemparnya ke tong sampah di sudut teras rumah kontrakan petak Andi. "Heh, buang tuh ke tempat sampah," omel Andi sambil mengambil kaleng remuk tersebut dan memasukkannya ke tempat sampah tak jauh dari tempatnya duduk. "Bodoh, Elo, sih. Dari dulu udah gue bilang, perempuan itu berbahaya. Lo anggap remeh. Bayangin, dia bisa tiba-tiba jadi kepala cabang. Gue yang udah lebih dulu aja enggak. Lo kerjanya enggak bagus kali." "Bukan, gue kerja mah bagus-bagus aja. Elo aja, tuh, enggak pernah nolongin gue. Sial." Lena membuka kaleng kedua kolanya. "Nolong diri sendiri aja gue enggak bisa, Ndi. Gimana cara gue nolong Elo? Gue masih belum bisa kuasain Mas Bram. Elo terlalu nuntut, sih." Andi meneguk kopinya. "Len, lo harusnya bikin Bram jatuh cinta sama Elo." Lena terisak. "Maunya gue juga gitu. Tapi nggak sedikit pun dia cinta sama gue. Di kamar aja dia dingin. Gue pingin punya anak dari dia, tapi dia nggak pernah mau. Lo punya anak dari gue aja, tapi lo bilang itu anak dia. Gila lo, nggak mau." Andi terbahak. "Bercanda. Gue juga ogah." Lena menatap Andi. "Lo nggak tertarik sama gue, Ndi. Bahkan seorang Elo aja nggak tertarik sama gue. Mas Bram nggak tertarik sama gue. Lo tahu, papanya Fadil juga mau nikah sama gue karena dijodohin, Ndi. Nggak ada yang cinta sama gue." Lena terisak. "Nggak ada yang sayang sama gue." Andi berlutut di hadapan Lena yang sedang duduk dengan tangan menutup wajah. Jangan gitu. Lo cantik, pasti banyak yang tertarik sama Elo." Menatap wajah Lena, Andi teringat perasaannya kepada perempuan ini jauh saat ia masih SMA dulu. Ia menyukai Lena, tapi sayang, ia bukan orang berada. Lena tak pernah mau pacaran dengan laki-laki yang tak punya kendaraan. Sedangkan Andi, jangankan mobil dan motor, sepeda saja ia tak punya. Andi mengusap kepala Lena. Udah, jangan sedih. Paling enggak, lo selalu punya gue." Lena menatap mata Andi. Ada yang aneh dalam tatapan itu. Namun Lena segera menghalau terkaannya barusan. "Andi hanya teman. Ya udah, gue pulang dulu. Mana tahu Mas Bram pulang ke rumah gue." Andi berdiri dan menarik tangan Lena, membantunya berdiri, lalu membiarkan Lena pulang. Walau sebenarnya, dalam hatinya, ia yakin, Bramantia takkan pulang ke rumah Lena. Kini lelaki itu punya dua perempuan tempatnya berlabuh, mungkin ia tak butuh Lena lagi. Sial, andai ia kaya, sudah ia ambil alih Lena. Buat apa perempuan secantik Lena mengabdikan diri hanya untuk menjadi pilihan terakhir seorang laki-laki bodoh seperti Bramantia? Hari Minggu malam, Teguh dan Tutik, ibunya, sudah tiba lagi di rumah mereka.
"Bu, HP Teguh sudah bisa dikembalikan?" tanya Teguh persis setelah mereka memasuki rumah. Tutik menarik napas panjang, bibirnya mengerut kesal. "Baru juga sampai rumah, Gu. Istirahat dulu, minum dulu. Besok pagi kamu jalan kerja, ibu kasih HP kamu." "Sabar, kenapa sih memangnya? Mau telepon Rahma?" Teguh membuang wajah. "Awas kalau kamu sampai hubungin dia." "Bu, udahlah. Ibu mau pegang terus HP Teguh juga silakan aja." Teguh buru-buru masuk kamar. Ia sudah lelah bertengkar dengan ibunya. Suka-suka ibu sajalah. Ia bisa beli HP baru dengan mencicil di marketplace. Walaupun ia menuruti semua perkataan ibunya, ia bukan anak kecil lagi. Teguh berganti pakaian, malas mandi karena malas keluar kamar dan berhadapan dengan ibunya lagi. Padahal tubuhnya terasa sangat gerah. Teguh merebahkan tubuh dan memejamkan kedua matanya. Dan yang terbayang adalah Rahma dengan gaun pengantin pilihannya. Tak terasa, mata Teguh berkaca-kaca. Apakah Pak Bramantya akhirnya menikahi Rahma? Atau tidak? Mungkin Rahma menolak. Tiba-tiba ada secercah asa di hati Teguh. Ya, mungkin saja Rahma menolak. Ya, kan? Rahma sangat mencintainya. Ia pun begitu. Semakin ia pikirkan lagi, semakin ia menyesali keputusannya. Jika Rahma ternyata belum menikah dengan Bramantya, Teguh akan mengajaknya menikah. Mungkin ayah dan mamah Rahma masih marah kepadanya, tapi ia tak peduli. Kalau perlu, ia akan mengajak Rahma kawin lari. Teguh terduduk, terkejut sendiri dengan apa yang terlintas di benaknya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Teguh mengusap wajahnya yang bersimbah keringat. Rasa sesal semakin memenuhi dada Teguh. Ia menyesal telah melepaskan Rahma. Sungguh sangat menyesal. Hingga menjelang siang hari, sopir yang Najla janjikan tak juga datang. Bahrun ingin segera pulang. Setiap jam, ia memaksa Rahma untuk menelepon Najla. Namun Rahma menolak. Ia tak ingin ada utang budi lain kepada Najla dan Bramantya selain pernikahannya. Rahma sebenarnya sudah sempat memesan jasa mobil online, tapi saat tahu total biayanya, Erma menolak mentah-mentah ide itu. "Mahal banget, Mamah nggak mau. Kita tunggu sopir dari Bu Najla aja." Melihat keributan antar bapak ibu anak tersebut, Biim mengirimkan pesan kepada Najla. Di rumahnya, Najla tersenyum. Karena sebenarnya, ia telah berhasil membujuk Bramantya untuk menjemput Rahma dan orang tuanya pulang. Namun Bramantya ada rapat dulu pagi ini, ia akan tiba di sana sekitar sebelum jam makan siang. Pagi tadi, Najla sudah menginstruksikan kepada Biim untuk menyiapkan makanan kesukaan Bramantya untuk disantap siang ini bersama Rahma dan kedua orang tuanya. Najla ingin suasana antara Bramantya dan Rahma mencair. Rahma menghela napas. Ia yakin Najla sedang merencanakan sesuatu saat melihat Biim menata meja. Hidangan yang tersaji di sana tampak lezat. Namun, Rahma telah berazam, ia harus pisah dari Bramantya hari ini juga. Entah dalam bentuk pembatalan pernikahan ataupun perceraian. Kalaupun harus menyandang status janda cerai, Rahma tak peduli. Ia tidak mau menjadi istri ketiga lelaki itu. Di kantor, Teguh memandangi ponselnya. Semua nomor yang berkaitan dengan Rahma telah dihapus oleh ibunya. Nomor telepon Rahma, tentu ia masih ingat. Nomor telepon apoteknya, Teguh bisa cari di Google. Nomor orang tua Rahma, ia tak ingat. Biarlah, yang penting, ia bisa menelepon Rahma. Teguh mencoba menelepon dari ponselnya, hanya tersambung tapi tidak berdering. Teguh mencoba mengirim pesan,
hanya centang satu, dan Teguh menyadari, foto profil Rahma tidak ada. Rahma memblokir nomor Teguh. Memandangi ponselnya, Teguh menghela napas kecewa. Ia tak bisa menyalahkan Rahma jika perempuan itu melakukannya. Ia menyalahkan diri sendiri. Ingin rasanya Teguh bergegas ke rumah Rahma, namun ada beberapa hal yang harus ia bereskan di kantor. Mungkin sore selepas asyar ia bisa ke sana. Ingin rasanya ia membanting ponsel di genggamannya, sekadar untuk melampiaskan amarah yang membara dalam hatinya. Ingatannya melayang ke masa ketika ia meminta Bramantia menikahi Rahma menggantikan dirinya. Tak ia sadari, kepalan tangannya sudah menghantam meja kerja di hadapannya. Beberapa rekan kerja menoleh. Satu yang terdekat dengannya, Bayu, menoleh. Bayu tahu betul apa yang telah terjadi. Pagi tadi ia dan Teguh bertemu di parkiran motor dan Teguh menceritakan semua. Jumat malam, Bayu sebenarnya sudah bersiap-siap datang ke rumah Rahma untuk pengajian, namun Teguh tiba-tiba menyatakan bahwa pernikahannya fix dibatalkan. Bayu tak habis pikir, apa penyebab sebuah pernikahan bisa dibatalkan hanya 1 hari sebelumnya? Seperti apa perasaan sang mempelai perempuan? Dan saat mendengar langsung dari Teguh, ia semakin geleng-geleng kepala. Terlebih saat Teguh mengatakan bahwa ia ingin merebut Rahma kembali, akan menikahi Rahma apapun yang terjadi. Bayu hanya mencibir iba. Lo yakin Rahma masih mau sama Elo setelah apa yang Elo lakuin di hari yang semestinya jadi hari terindah buat dia? Kalimat Bayu menghantui benak Teguh sejak ia mendengarnya. Ia pun ragu Rahma masih mau menerimanya. Namun, bukankah Rahma sangat mencintainya? 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Tak mungkin Rahma bisa menghapus perasaannya begitu saja. Oke, mungkin Rahma marah kepadanya, tapi marah bisa reda dengan cinta, bukan? Bramantia tiba di rumah Bogor sekitar jam 12:30 siang. Saat Najla menyuruhnya menjemput Rahma dan orang tuanya, lalu mengantar mereka pulang, Bramantia sempat menolak. Namun sejujurnya, dalam hati, ia ingin melakukannya. Entah mengapa, karenanya, saat Najla memaksa, Bramantia pura-pura menyanggupi dengan kesal. Dan disinilah ia berdiri, di depan kamar Rahma. Bramantia mengetuk pintu kamar istri ketiganya itu. Pintu segera dibuka. Namun yang Bramantia dapati adalah wajah terkejut Rahma. Perempuan itu masih tetap mengenakan jilbabnya meskipun di dalam rumah dan Mang Rojak tak pernah masuk ke area depan kamarnya. Bramantia tersenyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahma menjawab lirih sambil menundukkan pandangan. Ia tak mau melihat senyum Bramantia. Sejujurnya, semalam, ia memimpikannya pernikahannya dengan Bramantia. Awalnya seperti mimpi buruk karena ia terus menangis, namun Bramantia menghapus air matanya sambil tersenyum, lalu mengecup keningnya. Rahma terbangun dan tak dapat tidur lagi karenanya. Ia tak ingin menjadi istri Bramantia sejak awal. Sekarang pun masih sama. Semenggetarkan apapun senyuman lelaki di hadapannya ini, ia masih tak ingin menjadikannya suami. Bukan karena Teguh, namun Rahma sudah muak dengan laki-laki. Sangat muak. Bramantia, Rahma, Bahrun, dan Erma sedang makan siang bersama. Suasana sangat canggung. Mereka diam dalam hening. Bahkan masakan Biim yang tampak begitu sedap dipandang terasa hambar di mulut masing-masing. Setelah nasi dan lauknya habis, Bramantia meletakkan sendok dan garpu di atas piring, lalu menoleh hormat ke arah Bahrun. "Bapak mau diantar pulang sekarang?" Rahma melirik.
Sejurus hatinya lega Bramantya bertanya kepada Bahrun dan bukan kepada dirinya. Saat Bahrun hendak menjawab, Erma sudah lebih dulu bersuara. "Nanti sore aja, Nak Bram. Biar Nak Bram sempat istirahat dulu. Perjalanan ke sini kan enggak singkat." Rahma menatap mamahnya dengan tak percaya. "Istirahat? Di mana Bramantya akan istirahat? Di kamarnya." Bramantya melirik Rahma dan memahami kekhawatiran istri ketiganya itu. Ia pun tersenyum ke arah Erma. "Ya sudah kalau begitu, ba'da asyar saja, ya, kita pulangnya." "Iya," jawab Erma segera. "Pokoknya santai aja, Nak." Bahrun dan Rahma menatap Erma dalam. Ia bukannya tak menyadari semua itu. Ia memang sengaja. Toh Bramantya dan Rahma telah sah menjadi suami istri. Apa salahnya istirahat sekamar? Teguh tidak bisa konsentrasi. Pekerjaannya berantakan semua. Bahkan ternyata ia semestinya ada lunch meeting dengan tim lain, tapi ia lupa. Bayu menegurnya pelan. "Mending lo pulang aja, Guh. Tenangin diri lo." Teguh menggeleng. "Pulang? Ketemu nyokap? Gue nggak siap, Bey. Gue takut ngamuk, takut kurang ajar. Gue malah rencananya nggak mau pulang cepat malam ini. Mau nginep di rumah gue." Teguh menggeleng lagi dan tersenyum pedih. Yang ada nyokap pikir, gue ke rumah Rahma. Bayu ikut tersenyum. Ia iba kepada rekan kerjanya yang satu ini. Anak soleh yang berbakti kepada orang tua, namun cobaannya justru datang dari ibunya sendiri. Manusia memang tak bisa memilih dari mana cobaan itu datang. Bahkan dari orang tersayang sekalipun, ia harus ridho. Bayu kembali ke mejanya, melanjutkan bekerja. Sementara itu, setelah mengobrol singkat dengan Bayu barusan, malah kenekatan semakin timbul di hati Teguh. Kalau ia memang tidak bisa menghubungi Rahma lewat telepon, kenapa tidak datang langsung saja ke rumahnya? Ia pun berencana, nanti sore, ia akan ke rumah Rahma. Ia akan menemui Rahma dan orang tuanya. Nasi mungkin memang sudah menjadi bubur, tapi bubur pun masih bisa dinikmati jika diberi topping yang pas. Nanti, ia akan bicara baik-baik dengan Rahma juga ayah dan mamahnya. Mereka pasti akan mengerti. Pasti. Teguh membulatkan tekad. Rencananya, ia akan menikahi Rahma. Ibunya tak perlu tahu. Saat sudah menyelesaikan makan siang, sisa makanan pun sudah dibereskan oleh Biim dibantu Rahma. Biim sempat melarang Rahma membantu, tapi Rahma bersikukuh. Lebih baik ia bolak-balik ke dapur daripada terus-menerus duduk di sebelah Bramantya. Namun saat ia kembali ke meja, kecanggungan itu kembali hadir. "Ya sudah, Nak Bram, istirahat saja dulu. Mamah dan ayah juga mau istirahat." Erma berdiri dan menjawil Bahrun. Rahma mencelos saat mendengar Erma membahasakan dirinya dan Bahrun sebagai mamah dan ayah kepada Bramantya. "Enggak, Mah, dia bukan menantu betulan mamah." Namun untuk protes, Rahma tak berani. Ia malas memperpanjang urusan. Setelah Erma dan Bahrun masuk kamar, Rahma melangkah ke ruang tengah, menyalakan televisi walau ia tak ingin menonton. Matanya melirik ke arah Bramantya yang sudah berdiri dan mulai melangkah. Sudut matanya mengikuti langkah pria yang telah menjadi suaminya tersebut. Bramantya melewati kamar Rahma. Rahma mengernyit. Kemudian, ia menghela napas lega. Pria itu membuka kamar utama. Kamarnya dengan Najla. Rahma pernah mengintip kamar yang tak dikunci itu. Ada foto Bramantya dan Najla. Memang seharusnya lah Bramantya di sana, bukan di kamar yang diperuntukkan bagi Rahma. Setelah Bramantya masuk kamar dan menutup pintu, Rahma buru-buru mematikan televisi dan bergegas masuk ke kamarnya dan mengunci pintu.
Rahma bersandar di pintu, jantungnya berdegup kencang karena tadi ia setengah berlari. Namun mungkin bukan hanya karena itu. Karena tadi, sepertinya, sebelum masuk kamar, Bramantya sempat melirik ke arahnya. Dan lirikan itu seakan menghujam jantungnya. Entah mengapa, Teguh telah selesai bekerja dan sedang bersiap-siap pulang. Jantungnya berdegup kencang. Ia akan bertemu Rahma lagi setelah tragedi batalnya pernikahan mereka. Ada rasa tak siap, tapi ia halau. Ia tak boleh jadi pengecut. Teguh segera mengendarai motornya menuju rumah Rahma. Ia akan hadapi apapun itu demi mendapatkan Rahma kembali. Semoga belum terlambat. Rahma, Bahrun, dan Erma sudah di dalam mobil Bramantya. Bahrun duduk di depan di sebelah Bramantya. Sempat canggung saat tadi Erma menyuruh Rahma duduk di depan. Untung saja, Bahrun yang sangat menyayangi anak perempuannya berdalih jika duduk di belakang, ia takut pusing. Bramantya mempersilakan Bahrun duduk di depan. Namun saat Rahma melirik ke spion dalam, mata Bramantya juga sedang melirik ke arahnya. Rahma buru-buru buang muka. Perjalanan terasa panjang dan lama. Terlebih mereka terjebak macet di beberapa titik. Baru pada jam 5:30 sore, mobil tiba di jalan raya menuju rumah Rahma. "Nanti maghrib di rumah kami aja, Nak Bram," ucap Erma penuh harap. Rahma muak mendengarnya. Nak Bram, dia bukan anak menantu Mama." Ingin sekali Rahma menyuarakan isi hatinya, tapi ia malas ribut dengan mamahnya. Karena ia tahu, mamahnya juga sama terlukanya dengan dirinya akibat perbuatan Teguh. Teguh, sedang apa lelaki itu? Rahma menahan air mata teringat masa lalunya dengan Teguh. Dan hatinya sempat mencelos saat sekilas melihat motor Teguh dengan Teguh di atasnya. Rahma hafal betul jaket dan helm Teguh. Kenapa ia harus melihat Teguh di jalan seperti ini? Teguh melaju menuju rumah Rahma. Dan saat ia tiba di depan rumah kekasihnya itu, hatinya tercabik-cabik. Harusnya ia menjadi bagian dari rumah yang hangat ini, tapi semua berantakan. Ia menguatkan hati, ia harus memperbaiki semua kekacauan ini. Baru saja Teguh hendak membuka pagar, terdengar suara di belakangnya. Suara Bahrun. "Mau apa kamu kesini?" Teguh berbalik. Di hadapannya ada Bahrun, Erma, Bramantya, dan tentu saja Rahma. Tatapannya dan Rahma bertemu, namun perempuan yang sangat ia sayangi itu segera menundukkan wajah. Teguh tak sempat menilai apa yang dipancarkan dari kedua mata indah itu. Tiba-tiba Teguh merasa takut kehilangan. Bersambung.